Dap San Sabtup, dapur santapan sabda Allah dan tubuh darah Yesus, Minggu 28B 13 Oktober 2024. Pertama, apa yang Allah katakan dalam kitab kebijaksanaan? Dalam hidup setiap hari, manusia sering buat yang buruk dan tidak buat yang baik. Maka dalam kitab kebijaksanaan, Sang Bijak ajarkan untuk berdoa, memohon hikmat, roh kebijaksanaan, supaya Allah Sang Bijak itu beri manusia kemampuan untuk lakukan yang baik dan buang yang buruk. Kebijaksanaan, hikmat itu diperlukan oleh para pemimpin dan semua umat, orang-orang kaya, supaya pakai kekayaan dengan baik untuk tolong orang susah, yang juga perlu hikmat itu supaya biar miskin uang dan kekayaan, tetapi tetap kaya kebaikan. Kalau sehat dan badan bagus, maka kebijaksanaan membantu supaya tidak buat susah orang sakit. Semua orang dengan keadaannya hendaknya kaya hikmat, berlimpah kebijaksanaan. Kedua, apa yang Allah katakan dalam kebijaksanaan ditanggapi Mazmur. Israel minta supaya bisa hitung hari hidup. Artinya minta Allah bantu supaya makin hari makin bijak, makin baik. Itu adalah kasih setia Allah untuk menjauhi kejahatan dan kesusahan, buat orang lain susah. Orang bijak itu menurunkan kebaikan kepada anak dan cucu selanjutnya. Dua kali minta supaya Allah teguhkan perbuatan tangan. Artinya hidup manusia hendaknya dijalankan dalam hikmat, kebijaksanaan itu. Tiga, apa yang Allah katakan dalam kebijaksanaan ditanggapi Mazmur, dipenuhi dalam Injil kabar gembira Markus. Seorang menyapa Yesus sebagai baik, bijak, karena hanya melakukan yang baik. Orang itu tanya, Yesus tunjukkan kepada dia kebijaksanaan itu untuk lakukan semua dalam hidup. Hanya buat yang baik untuk bisa masuk dalam hidup yang kekal. Yesus sebut beberapa dari Dekalog, 10 kata atau hukum dari seluruh Taurat yang artinya pengajaran, yang berisi kebijaksanaan, yaitu melarang untuk buat yang buruk dan minta hanya buat yang baik. Ternyata orang ini sebagai orang Israel sudah laksanakan semua itu sejak masih muda. Yesus menaruh kasih kepada orang itu karena sudah hidup sesuai dengan Taurat, hidup seperti Allah ajarkan, buat sesuai apa yang Allah Sang Bijak itu minta. Tetapi semua itu tetap kurang karena orang itu terikat pada kekayaan, sehingga dia belum jalankan itu dalam kebaikan, belum lakukan dalam kebijaksanaan. Kalau jual kekayaan, beri kepada orang miskin dan ikut Yesus, maka dia menjadi bijak dalam seluruh hidup di dunia ini, yang menghantar dia masuk ke dalam hidup yang kekal. Tetapi bisa jadi orang hanya mau punya kekayaan dan tidak punya kebijaksanaan, sehingga walaupun unta yang besar itu, yang sama sekali tidak bisa melewati lubang jarum yang sangat kecil itu, akhirnya bisa lewat. Orang yang hanya mau kaya, tidak ada kebijaksanaan dan tidak ikut Yesus itu, sama sekali tidak bisa masuk ke dalam kerajaan Allah. Yesus ajarkan untuk ikut Yesus, tinggalkan semua, terus berjuang menjadi bijak, menjadi baik, sehingga Allah beri balasan berlimpah, yaitu 100 kali, tetapi disertai penganiayaan. Karena kebodohan, yaitu tahu bahwa Allah ajarkan kebijaksanaan untuk hidup, dan kebijaksanaan itu tetapi hanya berhenti di tahu, tidak lakukan,
tidak hidup menurut kebijaksanaan itu. Yesus akan memberi kekayaan kebijaksanaan sesudah manusia kosongkan diri dan semua kekayaan, keburukan dan kebodohan itu, sehingga Allah beri semua kebijaksanaan, semua kebaikan, sehingga bisa masuk ke dalam hidup kerajaan Allah. 4. Apa yang Allah katakan dalam kebijaksanaan ditanggapi Mazmur, dipenuhi dalam Injil Markus, dihidupi umat Ibrani. Allah memberikan seluruh kebijaksanaan dalam firman Allah, dalam Taurat yang menjadi penuh dalam Injil, kabar gembira yang sangat tajam, karena hanya untuk buat baik sekaligus memotong semua yang buruk. Firman penuh kebijaksanaan itu memenuhi seluruh diri manusia, jiwa dan badan manusia, sehingga manusia membawa yang buruk, sehingga manusia membuang yang buruk dan hanya melakukan kebaikan. Dengan itu, manusia bisa mempertanggungjawab hidupnya yang hanya terdiri dari pelaksanaan hikmat, kebijaksanaan yang adalah kebaikan. 5. Allah memberi kita santapan sabda dari kebijaksanaan, Mazmur, Injil kabar gembira Markus dan Ibrani. Allah kebijaksanaan, kebaikan itu memberi kita hikmat, kebijaksanaan dan membuat kita kuat untuk melakukan kebaikan dan membuang kejahatan. Kita menerima hikmat, kebijaksanaan itu yang adalah semua sabda, perintah dan hukum yang Allah berikan kepada kita, supaya kita menjadi kaya dalam kebaikan dan miskin kejahatan. Allah berikan hikmat kebijaksanaan itu kepada semua orang di dalam keluarga kita dan semua saudara-saudari kita, disertai dengan penganiayaan, yaitu kesulitan dan penderitaan dalam berjuang untuk kebaikan, hingga kita mendapat balasan 100 kali ganda. 6. Yesus memberi kita santapan tubuh darah Yesus. Yesus yang membawa kebijaksanaan, kebaikan dari Allah itu bersatu dengan kita, sehingga seluruh badan kita hanya berupa usaha menjadi seperti Yesus. Mulut kita hanya sampaikan berita gembira, jauh dari pertengkaran dan kata-kata yang menyakitkan. Yesus yang bersatu dengan kita itu membuat tangan kita menjadi seperti tangan Yesus yang berbuat baik, menyembuhkan yang sakit. Yesus bantu supaya kita pakai kaki kita untuk pergi kemana-mana, membagi kebaikan dan tidak menyimpang ke jalan kejahatan. Yesus membuat hati kita menyimpan hikmat dan kebaikan itu yang kita bagikan di antara kita, sampai kita wariskan itu kepada anak cucu kita. Yesus mengantar kita sampai kita masuk ke dalam hati Allah, sumber kebijaksanaan, kebaikan itu, dan kita hidup selamanya bersama Allah. Demikian.